Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saat ini kita hidup di dunia yang sangat menonjolkan kesuksesan, kekayaan, prestasi, pencapaian-pencapaian yang spektakuler, dan hal-hal yang sangat membanggakan diri sendiri. Bukan hanya mereka yang ada di dunia sekuler, tapi di lingkungan Kristen pun demikian. Tidak sedikit pendeta berbangga atas pencapaian-pencapaian mereka dalam pelayanan, jumlah jemaat yang dijangkau, gedung gereja yang megah, karunia-karunia rohani yang mereka miliki, bahkan mungkin gelar-gelar yang mereka miliki pun mereka turut banggakan dan pamerkan. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan Paulus yang justru mau merendahkan hati di dalam pelayanannya. Dalam ayat yang kita baca tadi dijelaskan bahwa Paulus sebenarnya adalah seorang rasul yang dipercayakan banyak hal oleh Allah. Ia diberikan banyak karunia dan pengalaman-pengalaman rohani yang ajaib yang mungkin saja bisa menjadikan dirinya sombong. Tapi sebaliknya Paulus menekankan bahwa jikalau mau bermegah, ia mau bermegah di dalam kelemahannya supaya kuasa Kristus menjadi sempurna. Di ayat-ayat yang sebelumnya dijelaskan bahwa Paulus mendapatkan penglihatan dan penyataan yang luar biasa dari Tuhan. Ia diberi penglihatan tentang seorang yang diangkat ke Firdaus. Hal ini tentu suatu pengalaman yang ajaib dan luar biasa. Untuk itu ia diberi suatu duri di dalam daging, yaitu utusan iblis yang menggocohnya supaya Paulus tidak meninggikan diri atas penglihatan-penglihatan luar biasa yang diterimanya. Beberapa penafsir Alkitab menyatakan bahwa kemungkinan duri dalam daging yang dimaksudkan Paulus ini adalah suatu penyakit yang cukup membuat Paulus menderita. Namun walaupun tidak dapat dipastikan apa yang dimaksud Paulus duri dalam daging itu, tentu Paulus cukup menderita karenanya. Paulus sendiri menyatakan bahwa atas duri di dalam daging itu, ia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadanya. Tetapi jawaban Tuhan adalah di ayat 9 yang tadi kita baca bersama-sama. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sama seperti di dalam kehidupan kita, seringkali mungkin kita mengalami penderitaan dan pergumulan hidup yang sepertinya tidak berujung dan tidak ada jalan keluarnya. Doa-doa dan permohonan kita seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan, sampai akhirnya kita merasa bahwa kita hanya menghadapi jalan buntu yang membuat kita sangat lemah dan tak berdaya. Dari firman Tuhan hari ini kita dapat dikuatkan kembali bahwa mungkin hal itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya yang sempurna di dalam kehidupan kita saat kita lemah. Mungkin inilah momen penting yang membuat kita mau merendahkan hati, percaya kepada Kristus dan mengandalkannya setiap hari. Apapun kelemahan-kelemahan itu, mungkin pergumulan sakit penyakit, ekonomi, relasi yang kurang baik dengan keluarga, pekerjaan, pelayanan maupun pergumulan lainnya, marilah kita bermegah atas kelemahan-kelemahan itu, supaya kuasa Kristus menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau bersyukur atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan dalam pergumulan dan kelemahan kami mau tetap bersyukur kepadamu. Ajar kami untuk bisa percaya dan melihat bahwa rencana-Mu indah bagi kami. Ketika dalam masa-masa kami merasa lemah, kami mohon Roh Kudus-Mu menguatkan kami sehingga kami bisa merasakan bahwa memang anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Biarlah firman-Mu hidup dalam kami dan menjadi pelita sekaligus terang bagi jalan kami, sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan hidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
sehingga nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.